Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi ya di video yang ke berapa berarti sekarang? Video yang kedua. Oke, di video ini Bapak akan membahas tentang kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil adalah kerajinan yang akan kalian kerjakan di minggu ketiga dan juga keempat. Oke, kita bahas ya. Kerajinan tekstil itu apa ya kira-kira? Nah, anggaplah misalnya Pak berikan contoh mungkin batik. Tentu saja kalian tahu batik ya. Kemudian jenis-jenis kain, ada banyak sekali jenis kain di Indonesia terutama ya, kita punya sangat banyak. Contoh misalnya yang di Bali, kain apa yang terkenal ya? Kain endek. Nah misalnya itu kita gunakan endek di baju kita ya di sekolah. Kemudian yang berikutnya anyaman topi dari bahan dasar kain tentunya. Kemudian mungkin teknik membatik, tentu saja kalian juga sudah tahu. Menenun sudah tahu juga ya. Kemudian menenun lagi, atau mungkin yang baru, nah ini misalnya tas Hello Kitty atau dompet Hello Kitty. Nah sepatu, tentu saja kalian tahu ya, sepatu kita semua pakai, terutama kalau ke sekolah kita pasti pakai sepatu ya. Atau mungkin boneka yang disulam, sulaman boneka, dan mungkin juga serum tangan. Nah ini semua adalah bentuk dari bahan, kerajinan, dan produksi benda-benda yang dibuat dari bahan dasar tekstil. Kemudian untuk minggu ini kalian akan mempelajari dulu bahan dasar tekstil itu seperti apa dan proses pengerjaannya. Baru kalian akan lanjut nanti ke proses desain. Oke? Ya, sekarang kita lanjut lagi ya. Oke, kerajinan tekstil itu kita bahas dari bahan-bahannya ya. Yang pertama bahannya adalah dari serat alam. Serat alam itu sendiri contohnya adalah kapas. Tentu saja kalian pernah lihat kapas ya. Mungkin di pembersih wajah itu ada kapas itu biasanya. Atau mungkin di tempat lain, mungkin kalian luka dibersihkan dengan kapas dan betadine. Itu juga contoh kapas. Kemudian yang kedua dari linen. Linen itu mirip dengan serat pohon dia. Kemudian yang ketiga dari wool. Tentu saja kalian tahu wool itu datang dari mana ya? Ya, wool itu datang dari domba namanya itu. Kemudian yang terakhir adalah sutra. Sutra datang dari kepompong ulat sutra. Nah, itu dia semua bahan yang berdasar dari serat alami di tekstil. Oke, kalau ada serat alami tentu aja ada serat buatan ya. Kita berikutnya bahas tentang serat buatan. Yang pertama adalah rayon. Kemudian yang kedua, nah ini nilon. Kalau misalnya kalian suka melayangan, tentu saja kalian tahu benang nilon ya, karena ini kadang-kadang digunakan untuk naikin layangan. Yuk, yang ketiga polyester, benang yang biasa digunakan untuk menjahit. Kemudian spandek, dan yang terakhir adalah akrilik. Nah, itu dia bahan-bahan yang akan digunakan pada kerajinan tekstil kalian minggu ketiga dan minggu keempat ini. Nah, dari semua bahan ini, tentunya berikutnya kita akan membahas yang namanya proses produksi. Proses produksi sendiri ada 4 yang Bapak dapatkan di buku kemarin. Tapi kalau misalnya kalian dapat yang lain, boleh juga digunakan ya. Terserah kalian. Yang penting kalian bisa mengerjakan dan itu cukup mudah untuk kalian. Oke, kita bahas yang pertama adalah tapestry. Tapestry sebenarnya mirip dengan proses menenun, cuman kalau di sini dia bentuknya lebih kecil. Oke. Kemudian membatik ya kalian pasti sudah tahu itu membatik itu apa ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyulam. Dan yang terakhir adalah jahit aplikasi. Oh sorry untuk contoh yang menyulam salah tadi ya. Sorry Bapak balik. Oh ini menjahit harusnya ini. Maaf salah ya. Nanti tolong cari di Google atau di internet ya. Contoh produksi dari menyulam. Mungkin tadi di depan ada sebenarnya contoh produksi menyulam dari boneka sulaman itu. Oke. Nah, dari bahan dasar dan juga proses produksi ini nantinya seperti biasa Bapak minta kalian membuat desain. Nah, sekali lagi
Bapak ingatkan kepada kalian, kalau kalian membuat desain, buat yang pasti kalian bisa kerjakan. Oke, kalau refleksi untuk minggu lalu itu ada beberapa di antara kalian yang membuat desain sebenarnya setelah Bapak lihat bagus desainnya, tapi ternyata belakangan berhalangan karena masalah mungkin tidak dapat bahan atau mungkin sulitan untuk membuatnya. Nah, lain kali, di minggu inilah misalnya, tolong buat desain yang pasti kalian bisa kerjakan, sehingga nanti menilainya Bapak enak. Jadi kan, oh desain kalian seperti ini, hasil akhirnya bagaimana? Seperti ini, oh ternyata ada tambahan di hasil akhirnya, tentu saja itu menjadi poin plus untuk kalian. Oke? Seperti biasa, dari desain pasti Bapak akan minta bahannya. Bahan ini kalian bisa pilih ya, misalnya Bapak misalnya memilih apa? Kapas gitu misalnya, atau mungkin polyester. Nah, kemudian dari kedua bahan itu, prosesnya sendiri atau langkahnya, misalnya Bapak pilih adalah jahit aplikasi. Nah, ini bisa kalian kombinasikan, terserah kalian ya. Mungkin kalian mau memilih bahannya dari wool, kemudian dengan serat buatannya mungkin nilon dengan proses produksi sulam, ya bebas, terserah kalian. Atau mungkin serat alami, dua-duanya juga bahannya tidak masalah. Pokoknya sesuaikan saja dengan kemampuan kalian, dan ingat yang pasti kalian harus bisa buat. Dan jangan lupa setelah ada bahan dan juga proses, ingat buat sketsa. Nah, kenapa sketsa itu penting? Karena agar ada dasar Bapak menilai nanti. Misalnya ada beberapa di antara kalian yang membuat sketsanya memang sangat bagus, dan ketika hasil akhir itu betul-betul dikerjakan dan benar-benar sama bentuknya, itu bagus sekali dan itu akan jadi poin plus untuk kalian juga. Oke? Nah, ketiganya ini akan kalian buat minggu ini. Setelah belajar di video ini, kalian akan lanjut membuat desain dari bahan, proses, kemudian sketsanya, dan seperti biasa ditulis tangan atau diketik, silahkan, kemudian di-upload ke Google Classroom. Nah, itu aja materi yang kita bahas minggu ini dari materi kerajinan tekstil, dan untuk sisanya silahkanlah kalian yang atur ya. Boleh kalian pilih sesuka kalian dari bahan dan juga proses, dan jangan lupa kalau sudah memilih bahan proses, buat sketsanya, kirim ke Google Classroom seperti biasa. Oke? Nah, itu saja dari Bapak. Selamat mengerjakan, semoga kalian sukses, dan kalau ada masalah seperti biasa ya, tanya Bapak di WA atau di Google Classroom, silahkan, bebas. Atau mungkin di video ini kalian mau komen juga tidak masalah. Oke? Ya, selamat mengerjakan, semoga kalian sukses sekali lagi, dan ingat, semangat belajar. Terima kasih.